Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Mariani dengan NIM 19016114. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang gangguan keterampilan berbahasa, yang mana pada mata kuliah pengantar psikologi linguistik. Kita langsung masuk pada materi ya. Gangguan keterampilan berbahasa, yang mana bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam berbahasa, kita memiliki 4 keterampilan. Yang pertama itu keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, yang keempat keterampilan menulis. Pastinya dalam melaksanakan kegiatan keterampilan tersebut, kita pasti memiliki hambatan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang hambatannya tersebut, yaitu yang pertama itu gangguan keterampilan menyimak, yang mana menyimak ini merupakan awal dalam keterampilan berbahasa. Menyimak ini merupakan suatu kegiatan memahami atau mendengar apa yang dijelaskan oleh seseorang dengan sesama dan sebaik mungkin. Mana hambatan pada proses menyimak ini? Yang pertama itu sikap penyimak. Sikap yang mengganggu dalam kegiatan menyimak yang pertama yaitu sikap menyimak sambil membuat catatan. Yang kedua, menyimak dengan mencoba mengingat fakta. Yang ketiga, menyimak selalu bersikap meremehkan permasalahan. Yang kedua itu perhatian penyimak. Perhatian penyimak seringkali tidak muncul karena penyimak tidak memperhatikan informasi yang sulit. Yang kedua, penyimak dengan perhatian yang mudah tergoda. Yang ketiga, menyimak dengan motivasi yang berpura-pura. Yang ketiga itu emosi menyimak. Emosi menyimak jika tidak dapat dikendalikan akan mengganggu kegiatan menyimak. Jika emosi penyimak bersifat negatif, maka akan terjadi yang pertama yaitu menyimak dengan emosi menyimak dengan emosi suka mengancam pembicara dan pemateri. Yang kedua, menyimak dengan berprasangka buruk kepada pembicara. Yang ketiga, menyimak dengan materi yang terputus-putus dan berkelompok-kelompok. Selanjutnya itu usaha mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama itu ada beberapa usaha atau upaya dalam mengatasi gangguan tersebut. Yang pertama itu menyatukan pemikiran atau perasaan terhadap permasalahan dalam pembicaraan. Yang kedua, membuat rangkuman berdasarkan ingatan sendiri. Yang ketiga, mempertimbangkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang telah kita terima. Yang keempat yaitu menyimak uraian berdasarkan kelompok atau gagasan. Yang kelima itu hal yang penting tidak selalu pada kata tetapi bisa terjadi pada lagu, pada kalimat, pada nada suara, volume suara, dan mimik atau gerakan serta linguistik lainnya. Selanjutnya itu gangguan keterampilan berbicara, yang mana keterampilan bicara merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengeluarkan bunyi atau suara untuk melakukan komunikasi dengan manusia lainnya. Nah, gangguan penyebab keterampilan bicara ini yang pertama yaitu cedera otot, yang kedua gangguan pita suara, yang ketiga gangguan organ lain yang berhubungan dengan berbicara. Untuk mengatasi gangguan tersebut, kita dapat melakukan yang pertama itu melatih komunikasi dua arah dengan anak atau dengan orang lain. Yang kedua itu bermain permainan sederhana bersama anak. Yang ketiga, membaca buku, cerita, dan dongeng anak. Yang ketiga itu membaca buku dan dongeng kepada anak. Yang keempat itu ajak anak belajar bernyanyi bersama. Selanjutnya itu gangguan keterampilan membaca, di mana membaca adalah satu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sebuah bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara. Yang pertama gangguan membaca ini antara lain kurangnya mengenali huruf, membaca kata demi kata, parafrase yang salah, miskin penghafalan, penghilangan, pengulangan, penyisipan, penggantian, menggunakan gerakan bibir, jari telunjuk, dan gerakan kepala, serta kesulitan konsonan dan vokal.
Upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi kesulitan membaca ini yang pertama yaitu huruf dijadikan bahan nyanyian, yang kedua menampilkan huruf dan memfokuskan bentuk atau karakteristik khususnya, yang ketiga itu menggunakanlah bacaan yang tingkat kesulitannya rendah, yang keempat anak disuruh menulis kalimat dan membacanya dengan keras, yang kelima jika kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan kosakata, maka kita perlu pengayaan kosakata. Yang keenam, jika anak tidak menyadari bahwa dia membaca kata demi kata, rekamlah kegiatan anak membaca dan putar hasil rekaman tersebut kepada anak. Selanjutnya itu gangguan keterampilan menulis, yang mana keterampilan menulis adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk menciptakan suatu catatan atau informasi yang menggunakan media tulis, yang mana gangguan keterampilan membaca dan menulis ini merupakan disleksia, di mana disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai oleh kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Upaya yang dapat kita lakukan dalam keterampilan menulis ini yang pertama yaitu memegang pensil, di mana di sini kita harus menyuruh atau membantu anak atau mengajari anak cara memegang pensil yang baik dan benar, sehingga anak dapat memegang pensil secara baik dan menulis huruf atau yang kita suruh dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu titik-titik, di mana kita sebaiknya membuat contekan atau contoh terlebih dahulu berupa titik-titik dan menyuruh anak untuk menghubungkan atau menyambungkannya. Yang ketiga itu mencimplah harus dikurangi lagi, di mana sebelumnya kita suruh anak untuk mencimplah huruf yang kita buat, dan sekarang kita sebaiknya membuat huruf dan menyuruh anak untuk mengurut huruf yang kita buat tersebut. Yang keempat yaitu buku bergaris tiga, di mana buku garis tiga ini atau disebut juga dengan buku tebal tipis atau halus kasar, mana dengan buku halus kasar ini dapat melatih anak untuk membuat huruf-huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya yang kelima itu memperhatikan tingkat kesulitan penulisan huruf. Sebaiknya kita menyuruh anak untuk menulis huruf-huruf dengan tingkat kesulitan yang rendah, baru ke tingkat kesulitan yang lebih payah. Yang keenam itu bantuan verbal, di mana pada saat anak sedang menulis, guru dapat memberikan bantuan dengan mengucapkan petunjuk seperti naik, turun, dalam saat anak lagi menulis atau membuat apa yang kita suruh. Yang ketujuh yaitu kata dan kalimat, di mana setelah anak mampu menulis huruf-huruf, latihan ditingkatkan lagi dengan menulis huruf dan kata-kata, di mana kita menyuruh anak untuk menulis huruf dan kata-kata tersebut. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.